kita akan lanjut menilai komponen yang berikutnya, yaitu segmen ST. Segmen ST sama dengan kompleks QRS, kita harus melihat di 12 lead-nya. Apa yang harus dievaluasi? Yang harus dievaluasi adalah posisi segmen ST terhadap garis isoelektris. Jadi segmen ST itu merupakan akhir dari kompleks QRS hingga awal gelombang T. Jadi dia memang merupakan suatu garis, makanya namanya segmen. Nah, garis ini kadang-kadang tidak lurus, bisa jadi dia miring. Sehingga untuk memudahkan kita yang menjadi patokan adalah harus suatu titik. Titiknya namanya J-point. Apakah yang dimaksud J-point? J-point itu merupakan akhir dari kompleks QRS atau awal sekali dari segmen ST. Contohnya pada gambar yang pertama, yang menjadi J-point adalah ini, ujungnya dari gelombang S. Kemudian kalau di gambar yang kedua, J-point-nya ini agak tinggi. Ya, jadi di akhir kompleks QRS juga, namun dia posisinya lebih tinggi dari garis isoelektris. Garis isoelektrisnya itu setelah gelombang T. Ya, jadi ada jarak kan di sini. Ini dikatakan ST elevasi. Begitu juga dengan gambar yang ketiga, J-point-nya adalah di sini ya, di akhir kompleks QRS ataupun awal mula dari segmen ST. Nah, bagaimana gambaran segmen ST yang abnormal? Yang abnormal yang pertama bisa ada gambaran ST segment elevation atau elevasi segmen ST. Dia bermakna kalau peningkatannya atau J-point-nya berada lebih dari satu kotak kecil dari garis isoelektris dan harus pada minimal 2 lead yang berpasangan. Jadi tidak boleh hanya satu lead aja. Kecuali di lead V2 dan V3 kita memakai patokan jenis kelamin dan usia, seperti gambar di sini. Nah, kita lihat ya contoh di sini. Pada gambar 1 yang menjadi J-point adalah titik ini, yaitu akhir dari kompleks QRS. Kita bandingkan dengan isoelektrisnya. Ini isoelektrisnya, maka ini ada elevasi sekitar 2 kotak kecil. Gambar yang sebelahnya juga kita nilai, ini yang menjadi J-point. Kita bandingkan dengan isoelektrisnya, bisa yang sebelum ataupun yang sesudah. Ini kurang lebih elevasinya 3 kotak kecil. Dan yang terakhir ini sangat tinggi ya, jadi J-point-nya kurang lebih 5, 6, 7. Jadi elevasinya 7 kotak kecil. Gambaran abnormalitas segmen ST yang kedua, yaitu bisa dijumpai adanya gambaran segmen ST depression. Nah, dia bermakna kalau penurunannya lebih dari setengah kotak kecil dan tetap pada minimal 2 lead yang berpasangan. Nah, kebalikannya dari elevasi tadi, kalau pada depresi, J-point-nya yang di titik ini itu di bawah garis isoelektris. Ini kira-kira dia turun 2 kotak kecil. Kemudian di gambar yang ketiga ini juga dia ada penurunan ya. Jadi J-point-nya yang ini kurang lebih 1,5 kotak kecil. Nah, kemudian dia juga punya beberapa jenis. Ya, jadi depresinya ini apakah menanjak ke atas seperti gambar yang pertama, itu namanya upsloping. Kemudian kalau dia menurun ke bawah, namanya dia downsloping, atau dia horizontal. Jadi segmen ST-nya berada di bawah isoelektris namun dia rata. Nah, yang khas untuk suatu iskemia adalah yang downsloping dan horizontal. Sedangkan yang upsloping kurang tipikal untuk suatu gambaran iskemia miokard. Nah, jika dijumpai ada perubahan segmen ST sama seperti Q patologis tadi, tentukan lokasinya di mana seperti di tabel berikut. Ya, sama seperti yang tadi, kalau V1 sampai V4, maka ada iskemia di antroseptal. Kalau dia V4 sampai V6, 1 hingga VL, maka dia anterolateral dan berikutnya. Oke, kita lihat pada EKG latihan kita bagaimana segmen ST-nya. Di sini misalnya kita nilai J-point di lead 2.
Ya, ini J point-nya. Yang menjadi isoelektrisnya adalah yang di setelah gelombang T. Kita lihat di sini masih isoelektris. Kita lihat di mana lagi? Misalnya di V2. V2 ini yang menjadi J point, ya. Garis isoelektrisnya yang di sesudah gelombang T. Di sini juga masih isoelektris. Begitu juga dengan lead V3 sampai V6. Jadi bisa kita katakan segmen ST-nya masih isoelektris atau normal. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke komponen EKG yang berikutnya, yaitu gelombang T. Nah, gelombang T harus dilihat di kedua belah slit juga, sama seperti kompleks QRS dan segmen ST. Yang dievaluasi adalah morfologi dan juga amplitudonya. Jadi gelombang T yang normal itu harusnya selalu defleksi positif. Jadi penonjolannya selalu ke atas. Kecuali di AVR dan V1, kalau dia defleksi negatif masih kita katakan normal. Kemudian untuk amplitudonya, nah amplitudo gelombang T itu biasanya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau lead ekstremitas, ya lead 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, itu dia biasanya kurang dari 5 mm atau 5 kotak kecil. Kalau di lead prekordial V1 sampai V6, dia tidak boleh lebih dari 10 mm atau 10 kotak kecil. Jadi kita lihat dalam EKG ini semua gelombang T masih defleksi positif ke atas dan juga amplitudonya tidak terlalu tinggi ya, paling tinggi hanya di V2, itu pun sekitar 7 hingga 8 kotak kecil, jadi masih normal. Nah, bagaimana gambaran gelombang T yang abnormal? Gelombang T yang abnormal itu yang pertama dia inversi atau defleksinya negatif. Ya, bisa kita lihat di EKG ini, di lead 2, gelombang T-nya defleksi negatif, di lead 3 juga negatif, dan di AVF gelombang T-nya juga negatif. Sedangkan di lead AVL-nya masih positif. Jadi interpretasinya kalau ada gelombang T yang inversi, maka bisa kita katakan adanya suatu iskemik miokard. Jadi kalau ada gambaran iskemik, jangan lupa untuk menentukan lokasinya di area mana. Kemudian gambaran gelombang T yang abnormal juga bisa berupa salty wave alias gelombang T-nya sangat tinggi. Seperti di gambar yang sebelah kiri, kita lihat di sini gelombang T-nya itu sangat tinggi, kira-kira 13 hingga 14 kotak kecil. Ya, tadi syaratnya kalau di prekordial di V3 tidak boleh lebih dari 10. Sedangkan dalam gambaran EKG ini dia ada 14. Jadi kita katakan T-wave-nya tinggi. Interpretasinya apa? Biasanya dia tinggi kalau ada gangguan elektrolit seperti hiperkalemia. Sekarang kita coba pada EKG latihan kita. Di sini kita nilai gelombang T-nya. Di lead 1 positif, 2 positif, 3 positif. Di AVR negatif, ini masih normal. Kemudian AVL negatif, namun tidak ada temannya ya, karena lead 1-nya masih positif. Kemudian di V1 hingga V6 juga semuanya masih positif. Maka kita interpretasikan gelombang T pada EKG ini masih normal.